Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Imsak Ramadhani, NIM 2023 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknologi Pembelajaran Bahasa dengan dosen pengampu Bapak Supratman MPD. Baik, saya akan menjelaskan dari buku ini mulai dari bab 1 sampai bab 11. Langsung saja, saya akan membahas bab 1 tentang analisis tren teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. 1. Perkembangan TIK di Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi 2006 sampai dengan 6, semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun elektronikasi tercakup dalam definisi tersebut. Perkembangan TIK. Bila dilacak ke belakang, terdapat beberapa tongkat perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK saat ini. Pertama, temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Inilah infrastruktur manif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai dengan 1920, realisasi transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama menurut Lalulana 2023 sampai dengan 5. Ketiga, kebijakan nasional bidang TIK. Menyadari pentingnya TIK sebagai bidang yang berperan besar dalam pembangunan nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang mana revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital. Menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia, Indonesia pernah menggunakan istilah telematik atau telematik untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIK yang dikenal saat ini. 4. Kedudukan TIK dalam pendidikan. Sudah selayaknya lembaga-lembaga pendidikan yang ada segera memperkenalkan dan memulai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai basis pembelajaran yang lebih multiterakhir. Hal ini penting mengingat penggunaan TIK merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik generasi bangsa ini secara lebih luas dalam konteks yang lebih spesifik. Dikatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat harus mampu memberikan akses pemahaman dan penguasaan teknologi. 5. Pemanfaatan TIK bagi pendidikan. Pesatnya perkembangan TIK, khususnya internet, memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam situasi institusi pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. Misalnya, pemanfaatan TIK lainnya yaitu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut elektronik university. Penggunaan university bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan sehingga perguruan tinggi dapat memberi pelayanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi tersebut. 6. Perkembangan teknologi pendidikan di era globalisasi. Kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa yang akan datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, menyebabkan dunia menjadi sempit cakupannya interaksi antar bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi semakin intensif. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dan negara-negara di dunia. Globalisasi menjadi suatu yang tidak bisa dihindari. Pada era globalisasi, ada kecenderungan kuat terjadinya proses universalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu implikasi penyeragaman terlihat dengan munculnya gaya hidup global seperti makanan, pakaian, dan musik. Anak-anak kecil yang telah mengenal film-film kartun dari berbagai negara, kita yang sudah mengenal berbagai jenis makanan dari berbagai bangsa, dan demam modern dunia melanda semua negara adalah contoh nyata bahwa pengaruh global mengalir tanpa terbendung di negara kita. IT sebagai media pembelajaran multimedia. Kerja massa antar pakar dan juga dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan secara fisik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dahulu seseorang harus berkenalan atau berjalan jauh menempuh ruang dan waktu menemui seorang pakar untuk mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini hal tersebut dapat dilakukan dari rumah dengan mengirim email. Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling menukar data melalui internet via email atau dengan menggunakan mekanisme file sharing dan mail list. Kedelapan, kendala pengaplikasian TIK di Indonesia. Ada beberapa kendala di Indonesia yang menyebabkan TIK dan internet belum dapat digunakan seoptimal mungkin. Kesiapan pemerintah di Indonesia masih patut
pertanyakan dalam hal ini, salah satu penyebab utama adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia. Kesembilan, e-learning sebagai solusi permasalahan pendidikan di Indonesia merupakan globalisator yang luar biasa, salah satu instrumen vital untuk memicu time-pace communication atau menyusutkan ruang dan waktu, menyebabkan kontaknya yang tidak bersifat fisik dan visual, maka ia bersifat masalah dan melibatkan ribuan orang hanya dengan berada di depan komputer yang terhubung dengan internet. Seseorang bisa terhubung ke dunia virtual global untuk bermain informasi dengan ribuan komputer. 10. Mobile learning. Selain inherent yang dikembangkan pada pendidikan tinggi dewasa, ini juga telah dikenal sosialisasikan apa yang disebut dengan mobile learning. Yang pertama, latar belakang. Kedua, weight learning. Ketiga, klarifikasi M-learning. Bab 2. Tinjauan Computer Mediated Communication atau CMC dalam pembelajaran multimedia. 1. CMC dalam pembelajaran interaktif. Konsep Computer Mediated Communication itu merupakan konsep baru dalam bidang komunikasi pembelajaran, khususnya dalam konteks pembelajaran. Kedua, dimensi-dimensi Computer Mediated Communication atau CMC. Sehubung dengan analisis komputer dalam pendidikan ini dapat diistilahkan sebagai Computer Mediated Communication, maka medium ini berfungsi untuk mentransformasi informasi. Yang pertama, dimensi aksesibilitas atau daya jangkau atau akses informasi. Kedua, dimensi speed atau kecepatan informasi. Ketiga, amount atau jumlah atau kualitas informasi. Keempat, dimensi kognitif keefektifan memperoleh pengetahuan. Kelima, dimensi relevan kesesuaian informasi. Keenam, dimensi motivasi. Ketiga, komputer sebagai media baru dalam proses komunikasi pembelajaran. Merupakan salah satu akibat dari adanya difusi, inovasi, proses komunikasi melalui komputer tidak hanya menuntut kemampuan membaca, tapi juga kemampuan mengerti. Keempat, Computer Mediated Communication atau CMC dalam sistem jaringan interaksi. Teknologi komputer membolehkan orang mengirim dan menerima informasi secara lebih cepat. Kelima, Computer Mediated Communication atau CMC dalam komunikasi pembelajaran. Komunikasi ini ditunjukkan untuk kepentingan penyampaian pesan pembelajaran dari instruktur atau guru kepada peserta pelatihan atau siswa. Keenam, konsep sistem informasi manajemen pembelajaran. Konsep ini menuntut suatu kajian dari beberapa konsep atau gabungan konsep yang menjabat konsep secara keseluruhan. Bab 3. Hakikat multimedia pembelajaran. Yang pertama, berbagai pemaknaan tentang multimedia. Berbagai pemahaman tentang multimedia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk aspek software maupun hardware yang mendukungnya. Kedua, analisis komputerisasi pembelajaran. Dalam mengembangkan bahan ajar interaktif yang seiring dikenal dengan pembelajaran berbasis komputer, nama-nama lainnya seperti CAI, CBI, dan lain sebagainya. Tiada lain adalah hasil inovasi. Ketiga, prosedur pengembangan CBI. Penulisan storyboard pada dasarnya merupakan tahapan dari keseluruhan prosedur-prosedur CBI. Prosedur pengembangan CBI secara global dapat dilihat pada gambar yang ada pada buku ini. Keempat, hakikat pembelajaran berbasis MMI. Perkembangan ilmu dan teknologi membawa perubahan pula pada learning materi atau bahan belajar. Sebelum berkembangnya teknologi komputer, bahan belajar yang pokok digunakan dalam dunia pendidikan adalah semua yang bersifat predet material seperti halnya buku modul, makalah, dan lain-lain. Kelima, prosedur teknis pengembangan. Uraian prosedur pembuatan modul pembelajaran multimedia interaktif atau MMI mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kedua, identifikasi materi. Ketiga, menentukan model pembelajaran. Keempat, mendesain flowchart. Kelima, penulisan softboard. Keenam, pengumpulan bahasa grafis. Ketujuh, pengumpulan bahan animasi. Kedelapan, pemrograman. Kesembilan, finish marshalling. Kesepuluh, uji coba. Kesebelas, revisi produk akhir. Keenam, prosedur integrasi pembelajaran MMI pada web learning. Membuat pembelajaran interaktif dapat dilakukan dengan menggunakan software yang berbasis HTML. Setelah program selesai dibuat, dapat langsung dipublish menjadi file HTML. Bab 4. Teknik penulisan skrip. Apa itu skrip? Skrip adalah sejumlah naskah perencanaan produksi program yang harus disiapkan oleh perancang pembelajaran berbasis komputer yang mencakup analisis kebutuhan program hasil telaah konten pembelajaran. Kedua, komponen skrip model tutorial. Komponen penting dalam model tutorial terdiri dari 1. Pengenalan atau introduction, judul, program, identifikasi program, objektivitas, penyajian, petunjuk, stimulasi, prioritas, inisial. Kedua, penyajian informasi atau presentation of information, model penyajian atau model presentasi, grafik dan animasi, warna dan langganannya. Ketiga, pertanyaan dan respon-respon. Keempat, penilaian respon. Kelima,
pemberian balikan respon, keenam pengulangan atau remedial, ketujuh segmen pengaturan pembelajaran, kedelapan penutup. Selanjutnya bab 5, pengembangan flowchart. 1. Dasar-dasar flowchart. Salah satu langkah awal yang harus dikembangkan dalam memproduksinya yaitu mendesain model alur berpikir isi program tersebut, yaitu yang biasa disebut dengan model flowchart. Dalam setiap desain alur kerja atau alur suatu pemrosesan informasi atau informasi processing hendaknya berdasarkan atas visualisasi flowchart yang komunikatif. Kedua, model-model flowchart. Berikut contoh-contoh flowchart. Yang pertama untuk tipe latihan flowchart drill, yang kedua model flowchart untuk program tutorial, ketiga model flowchart untuk program simulasi, keempat flowchart untuk model permainan. Bab 6. Pengembangan storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard merupakan penjabatan is dari alur pembelajaran yang sudah didesain atau flowchart yang berisi informasi pembelajaran dan prosedur serta petunjuk pembelajaran. Kedua, fungsi storyboard. Berikut adalah fungsi-fungsi dari storyboard dalam konteks pembelajaran multimedia interaktif atau CAI, yaitu yang pertama, sebagai media memberikan penjelasan secara lebih lengkap apa yang terdapat pada setiap alur di dalam flowchart. Kedua, sebagai pedoman bagi programmer dari animator dalam realisasikan rencana program ke dalam untuk bentuk bahasa program dalam animasi. Ketiga, sebagai pedoman bagi pengisi suara atau narator dan teknis rekaman dalam rekaman suara untuk kebutuhan naskah. Ketiga, format board. Pada pembuatan naskah atau skrip untuk program film atau video, format yang bisa digunakan pada umumnya memiliki standar yang baku, namun untuk pembuatan storyboard CBI tidak memiliki satu standar khusus dalam format penulisannya. 4. Istilah-istilah dalam storyboard. Dalam membuat storyboard, perlu juga diperhatikan istilah-istilah teknis. Istilah teknis dalam MMI pada dasarnya ada dua, yaitu istilah khusus untuk visual, misalnya video dan animasi, dan yang kedua istilah-istilah untuk mempromosikan program. Untuk istilah teknis tampilan video digunakan istilah yang sama dengan istilah yang digunakan dan lain-lain. Bab 7. Memprogramkan CAI model drills. 1. Konsep pembelajaran CAI model drills. Model drills dalam CAI pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Kedua, flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah suatu bagan yang berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan aliran kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Bagan aliran ini bersifat umum, artinya tidak bergantung pada bahasa. Memprogramkan terdapat dua macam proses struktur dalam, yaitu 1. Pemilihan berkondisi, kedua proses pengulangan. Ketiga, langkah produksi CA atau model DRIS. Yang pertama, perencanaan produksi model program CAI DRIS. 1. Satuan program RPP. 2. Perencanaan program CAI DRIS. 3. Flowchart program pembelajaran CAI DRIS. Selanjutnya, kedua, proses produksi program CAI model DRIS. Setelah Anda membuat perencanaan pengembangan program CAI DRIS, langkah selanjutnya yang harus ditempuh yakni proses produksi. Disinilah seseorang programmer pembelajaran harus menggerakkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan program yang layak dimanfaatkan. Dalam proses pembelajaran, Anda harus memperhatikan tahapan model tutorial yang terdiri dari indication atau pengenalan meliputi 1. Judul program, kedua objektivitas penyajian, ketiga petunjuk. Selanjutnya, keempat, penyajian informasi. Yang pertama, model penyajian atau model presentasi terdiri presentasi DRIS. Kedua, panjang teks penyajian C. Ketiga, grafis dan animasi. Keempat, warna dan penggunaannya. Kelima, pengajaran prop. Keenam, closing. Ketujuh, pengenalan software. Kedelapan, membuat tes. Kesembilan, mengimport image. Kesepuluh, membuat animasi sederhana dengan microflash. Ke-11 membuat buton, ke-12 membuat buton secara manual, ke-13 memasukkan objek. 8. Memprogramkan CAI model simulasi. 1. Konsep dasar CAI model simulasi. CAI merupakan program yang populer pada era 60-an yang merupakan awal perkembangan komputer dan pemanfaatannya untuk mengembangkan model pembelajaran khusus, model belajar terprogram. Namun dari sudut inovasi, pembelajaran belum begitu banyak yang menyentuhnya. Kedua, pembelajaran CAI model simulasi. Bagaimana dijelaskan di atas bahwa penekanan model simulasi ini adalah penyajian sebuah proses terjadinya suatu peristiwa atau prosedur pengerjaan suatu kepada peserta. Ketiga, langkah produksi CAI model simulasi. Tahapan dalam melakukan produksi CAI model simulasi dapat mengikuti langkah berikut.
memperhatikan tahapan model simulasi yang terdiri dari 1. Perencanaan produksi, analisis materi untuk disimulasikan, mengembangkan RPP sesuai pokok materi, flowchart program pembelajaran CAI simulasi, menggabungkan storyboard program CAI model simulasi. Kedua, proses produksi. Pengenalan meliputi judul program, objektivitas penyajian, petunjuk, penyajian informasi, panjang teks penyajian, grafis dan animasi, warna dan penggunaannya, pengajaran prompt, dan penutup. Keempat, dasar-dasar proses produksi program CAI model simulasi dengan menggunakan software Macromedia Flash. Setelah Anda mempelajari tahapan produksi program simulasi pada materi sebelumnya, sekarang mari kita bersama-sama melatih dasar-dasar proses produksi program CAI dengan Macro Flash. Kita akan belajar mengenai 1. Mengenal software Micro Flash. Kedua, membuat teks, mengimport image, fotografi. Keempat, membuat animasi sederhana dengan Macromedia Flash. Kelima, membuat buton. Keenam, memasukkan audio. Ketujuh, membuat action script atau bahasa memprogramkan. Kedelapan, pengenalan software Micro Flash. Bab 9. Memprogramkan CAI model tutorial. 1. Konsep dasar CAI model tutorial. Program CAI model tutorial merupakan program pembelajaran individual yang dikemas dalam bentuk pembelajaran berprogram bentuk batching. Program pembelajaran ini dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak, Macromedia Flash Max, dan sejenisnya. Kedua, konsep pembelajaran tutorial. Tutorial secara definisi adalah pembelajaran khusus dengan instrumen yang terkualifikasi dengan penggunaan mikrokomputer untuk tutorial secara khusus telah mencukupi. Ketiga, perencanaan produksi program CAI model tutorial. Pada tahapan perencanaan, seorang programmer atau dosen atau guru harus menyiapkan minimal 3 bahan yang mencakupi. Yang pertama, rencana program pembelajaran atau RPP. Kedua, perencanaan program CAI tutorial. Ketiga, flowchart program pembelajaran CAI tutorial. Keempat, proses produksi program CAI model tutorial. Dalam memproduksi program CAI model tutorial, langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh tim pengembangan yaitu proses produksi. Selama tahapan proses produksi CAI model tutorial ini, maka tim hendaknya menghentikan tahapan sebagai berikut. Berikut adalah pengenalan. Kelima, dasar-dasar produksi program CAI model tutorial dengan menggunakan software Macromedia Flash. Berikut adalah tahapan untuk memproduksi program CAI model tutorial dengan menggunakan Macromedia Flash. Berikut adalah tahapan standar yang harus dilakukan. Yang pertama, pengenalan software Macromedia Flash. Kedua, membuat teks. Ketiga, mengimpor image atau gambar. Keempat, animasi sederhana dengan Macromedia Flash. Keenam, membuat buton. Ketujuh, memasukkan audio. Kedelapan, membuat bahasa programan mikro. Bab 10. Pemrograman CAI model tutorial dengan Microsoft, PowerPoint, dan audio. 1. Analisis kondisi. Alam membangun sebuah program pembelajaran interaktif berbasis komputer atau dalam konteks multimedia sebelumnya sangat banyak software yang dapat dimanfaatkan. Kedua, keunggulan Microsoft PowerPoint. Berikut adalah tahapan pembuatan program multimedia interaktif atau CAI model tutorial. Anda bisa menggunakan versi official 2007. Adapun fitur-fitur yang dibutuhkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, new slide. Kedua, side pass. Ketiga, fasilitas untuk melakukan link antar file dan antar slide pada menu PowerPoint. Keempat, mengenai fasilitas bus crop atau rekaman audio. Ketiga, memprogram CAI dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Keempat, mengenal software audio pendukung pemrograman CAI. Kelima, menggunakan logika link dan hyperlink dalam memprogramkan materi model CAI melalui Microsoft PowerPoint. Bab 11. Memprograman CAI Model Games. 1. Konsep dasar CAI Model Games. Program CAI Model Games atau permainan merupakan program pembelajaran yang lebih menekankan pada penyajian bentuk-bentuk permainan dengan muatan bahan pelajaran di dalamnya. Kedua, pelajaran CAI Model Games
Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan karena peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan dalam konteks pembelajaran sering disebut dengan instructional game. Ketiga, flowchart. Flowchart merupakan bagian yang paling penting dalam memproduksi model pembelajaran berbasis komputer ini, termasuk ketika akan membuat CAI model games. Flowchart untuk mendesain model permainan ini harus mampu menunjukkan alur atau jalannya pembelajaran. Keempat, perencanaan produksi program CAI model games. Pada tahap perencanaan, seorang programmer atau dosen guru harus menyiapkan minimal 3 bahan yang mencakup: 1. Analisis materi tertentu yang layak dijadikan games. 2. Menyusun RPP sesuai mata pelajaran tertentu. Ketiga, membuat flowchart atau CAI model games. Keempat, mengembangkan storyboard CAI model games. Kelima, menyiapkan source pendukung objek dan logika permainan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dari isi buku ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.